Now, Lebanese and US officials say that Washington will supervise the initial withdrawal of Israeli troops from pilot zones in the South Lebanon, with a process that is set to start in coming days. Iran's Revolutionary Guard said it fired 10 missiles towards Jordan, where US personnel operate from a number of different military bases. Warning sirens rang out across the country, including in the capital Amman, as the country's air defenses picked those threats out of the sky. Lagi-lagi dunia bersorak menyaksikan seluruh sisa-sisa kesombongan dinasti superpower Amerika Serikat bersama kaki tangan emasnya kini runtuh. Lenyap berkeping-keping menjadi abu jahanam akibat digilas oleh berlakunya kuasa Tuhan yang paling nyata. Skenario boikot teknologi dan ancaman cyber yang selama berbulan-bulan disombongkan oleh Donald Trump akhirnya kecolongan setelah beruang merah Rusia secara radikal mengirimkan kembali ribuan pekerjanya untuk meresmikan reaktor nuklir baru di Bushehr. Peta pertempuran kawasan resmi berbalik 180 derajat. Pentagon dibuat kelimpungan setengah mati menebak sasaran rudal taktis. Sementara Benjamin Netanyahu dipaksa melunak kicap menuruti perintah tuannya untuk menghentikan total operasi militer dan menarik mundur seluruh pasukannya dari daratan Lebanon seutuhnya. Apakah aliansi mematikan antara Rusia dan Republik Islam Iran resmi mengakhiri dominasi Barat seutuhnya? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Pentagon kelimpungan, amukan rudal misterius menghantam, Israel ketar-ketir. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan telah menyerang sebuah pusat komando dan kendali Amerika Serikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Jadi serangan ini merupakan gelombang kedua pembalasan Iran atas serangan Amerika Serikat di wilayah Iran. Mari kita bedah hantaman fisik pertama di medan konfrontasi udara internasional yang seketika mengacak-acak seluruh sistem radar pengawasan udara NATO dan membuat para jenderal di Washington dilanda kiamat moral tertinggi. Iran kembali memanaskan konflik dengan Amerika Serikat lewat serangan rudal balistik ke Yordania, salah satu sekutu dekat Washington di Timur Tengah yang lokasinya hanya sekitar 150 km dari perbatasan Israel. Serangan ini dilaporkan menyasar pangkalan udara Azraq yang dikaitkan dengan operasi militer Amerika Serikat, sementara otoritas Yordania mengklaim berhasil mencegat sebagian rudal yang masuk ke wilayah udaranya. Situasi itu langsung menaikkan alarm keamanan, bukan hanya di Amman, tetapi juga di Tel Aviv, karena serangan Iran kini bergerak makin dekat ke lingkar strategis Israel. Pilot jet tempur F-15E Amerika Serikat yang selamat setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh Iran mengungkap pengalaman mengerikan saat menghadapi serangan drone Korps Garda Revolusi Islam. Berdasarkan kesaksiannya, drone-drone Iran di udara terlihat seperti ladang ranjau yang siap menjebak dan menghancurkan target. Iran yang memiliki kecerdikan perang asimetris berlapis berhasil menguji nyali perisai udara buatan Barat dengan meluncurkan proyektil-proyektil pintar berkemampuan siluman. Ketika Yordania tiba-tiba dihantam ledakan akibat pencegatan udara atau serangan liar Zionis yang panik, seluruh komando pertahanan udara sekutu langsung diserang kegelapan informasi strategis karena radar mereka gagal mendeteksi koordinat asal peluncuran secara presisi. Peresmian menara nuklir Bushehr, Rusia kirim kembali ribuan pekerja elit guna bantu Iran. The focus on Iran's nuclear program comes as Russia reportedly prepares to resume work at one of the country's key nuclear facilities. According to reports, Russia's state nuclear corporation Rosatom said it plans to send staff back to Iran's Bushehr nuclear power plant from the middle of July. Hundreds of Russian workers had been evacuated after the US and Israeli strikes on Iran earlier this year. Di saat militer Amerika Serikat dibuat kelimpungan menebak arah proyektil pintar poros perlawanan, hantaman strategis berskala geopolitik tingkat tinggi yang meremukkan seluruh skenario embargo Barat diledakkan secara konkret melalui maklumat resmi dari Moskow. Menantang langsung segala bentuk intimidasi hukum rimba Barat, pemerintah Rusia secara resmi mengambil keputusan berani mengirimkan kembali seluruh pekerja dan insinyur elitnya ke kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr di Iran.
Langkah pasang badan dari Presiden Vladimir Putin ini merupakan sebuah deklarasi berjiwa besi yang menegaskan bahwa dominasi dolar dan sanksi luar negeri sepihak milik NATO kini telah resmi kadaluarsa masuk ke tong sampah sejarah. Dengan kembalinya ribuan tenaga ahli nuklir Rusia ke Bushehr, proyek penyelesaian menara reaktor atom baru generasi mutakhir dipastikan berjalan tancap gas tanpa bisa diganggu-gugat oleh sabotase intelijen cyber Mossad Zionis. Iran kini telah bertransformasi menjadi kekuatan dikdaya baru yang memiliki tameng energi pemusnah asimetris yang dilindungi langsung oleh kekuatan militer nuklir Rusia. Peresmian reaktor Bushehr ini memberikan asupan pasokan listrik tak terbatas bagi industri pertahanan domestik Teheran. Donald Trump dipaksa gigit jari menyaksikan fakta sejarah baru bahwa aliansi besi Rusia-Iran terbukti sukses memecundangi gertakan macan kertas barat, mengunci mati opsi agresi militer Pentagon dari panggung bumi untuk selama-lamanya. Hukum internasional mutlak. Menlu Jerman mengamuk kecam rencana busuk Israel. Namun, paku moral terdahsyat yang menghancurkan legitimasi politik rezim Zionis justru dihantam langsung oleh retaknya dukungan internal dari barisan sekutu sekuler barat mereka sendiri di benua Eropa. Secara mengejutkan, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul meluncurkan kecaman massal mengutuk keras rencana busuk Israel yang nekat ingin mencaplok wilayah tepi barat, seraya menegaskan secara vokal bahwa hukum internasional adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Adapun Jerman juga mendesak Israel mengatasi masalah kekerasan oleh pemukim. Jika tidak dilakukan, maka Uni Eropa akan memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan. Hukum internasional itu mutlak. Setiap aneksasi de facto secara sepihak tidak diizinkan. Khususnya segala bentuk kekerasan oleh pemukim tidak dapat diterima. Kata Wadephul dalam konferensi pers bersama Menlu Slovenia Ton Kazar di Berlin. Jerman yang selama ini dikenal selalu pasang badan melindungi kepentingan luar negeri Zionis karena beban sejarah masa lalu, kini resmi berbalik arah melakukan pengusiran moral karena emoh ikut terperosok ke dalam lubang kehancuran hukum akibat keliaran Benjamin Netanyahu yang haus akan perluasan wilayah ekspansi kolonialisme ilegal. Setelah perdebatan selama berbulan-bulan, Uni Eropa menyepakati pada Mei lalu memberikan sanksi terhadap 3 pemukim ekstremis Israel dan 4 organisasi yang mendukung mereka atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara serius dan sistematis terhadap Palestina. Menurut Rusia, konflik Israel-Palestina akan mungkin terjadi hanya jika solusi 2 negara yang disetujui PBB diterapkan. Solusi tersebut berupa pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Bendera putih berkibar, Netanyahu turuti Trump hentikan operasi militer di Lebanon. Lebanese and US officials say Washington will supervise the initial withdrawal of Israeli troops from pilot zones in the south, with the process set to start in the coming days. Paku terakhir di peti mati seluruh kelangsungan eksistensi agresi militer rezim penindas akhirnya dikunci mati secara tragis oleh menyerahnya mentalitas bertempur pasukan IDF, di mana kabinet Zionis resmi dipaksa menelan realita kekalahan sejarah mereka di depan moncong persenjataan poros perlawanan. Benjamin Netanyahu dilaporkan telah melunak drastis. Israel dilaporkan telah menginstruksikan pasukan militernya untuk menghentikan seluruh operasinya di wilayah Lebanon Selatan. Keputusan tersebut diambil sebagai respon atas permintaan Amerika Serikat yang berupaya meredakan ketegangan di kawasan perbatasan. Laporan media penyiaran Israel, Israeli Broadcasting Corporation menyebutkan penghentian operasi tersebut merupakan bagian dari langkah Washington untuk mencegah eskalasi konflik di Lebanon dan mengurangi potensi meluasnya konfrontasi di kawasan. Langkah putar balik mundur teratur dari front pertempuran utara ini menjadi bukti konkret bahwa kuku tempur infanteri Zionis telah patah berkeping-keping dihantam oleh ketangkasan strategi perang asimetris milisi Hizbullah. Donald Trump yang ketakutan pangkalan militernya dilumat habis oleh rudal Iran dan bursa sahamnya kolaps akibat krisis energi,
secara kejam langsung menjinakkan keliaran Netanyahu agar manut menghentikan petualangan militernya yang konyol. Di udara, cyber Pentagon kelimpungan setengah mati menebak rudal taktis Iran di panggung teknologi pertahanan koalisi Rusia-Iran. Resmi meresmikan reaktor nuklir baru Bushehr di panggung hukum internasional. Rencana caplok tepi baratnya dikutuk oleh Menlu Jerman dan di garis depan perbatasan pasukannya resmi angkat kaki kala Chow mundur dari Lebanon seutuhnya. Apakah mundurnya pasukan IDF serta kedikdayaan aliansi nuklir Rusia-Iran menjadi bukti sejarah tak terbantahkan bahwa era penjajahan kediktatoran global barat akan segera berakhir? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah. Long warned that Iran may try to kill President Trump in retaliation for the death of a top Iranian general in 2020, but the latest threat appears to be a new attempt to take the life of the president. Mampus. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan seluruh kesombongan imperium militer barat dan hegemoni Amerika Serikat detik ini juga yang kini runtuh berkeping-keping digilas oleh berlakunya kuasa Tuhan. Skenario penindasan sepihak yang selama ini dipamerkan oleh Gedung Putih berakhir sia-sia setelah rudal-rudal Teheran bertindak langsung sebagai saksi perjuangan suci di atas bumi. Sebanyak 10 rudal balistik dilaporkan mengamuk menghantam pangkalan Amerika Serikat di Yordania, diiringi bocornya dokumen intelijen darurat bahwa nyawa Donald Trump kini tidak lagi aman dari target pembalasan maut. Amerika Serikat dibuat berlutut tak berdaya menghadapi 4 taktik perang terbaru milik Iran, memaksa raksasa Cina turun tangan mendesak Washington agar manut berkomitmen pada draft perjanjian internasional. Mengapa Cina seakan menuntut Amerika Serikat untuk tunduk kepada Iran? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Amukan rudal Persia, 20 rudal balistik Iran meluncur tak terbendung. Militer Iran atau IRGC kembali menyerang markas Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Sebanyak 10 rudal balistik diluncurkan membombardir pusat komando dan kontrol Amerika Serikat di Timur Tengah. Mari kita bedah hantaman fisik pertama di medan konfrontasi konvensional berskala global yang seketika meruntuhkan seluruh kalkulasi pertahanan udara aliansi barat dan membuat sekutu-sekutu dekat Amerika Serikat gempar setengah mati. Republik Islam Iran dilaporkan benar-benar mengamuk besar, meluncurkan dan menembakkan secara presisi sebanyak 10 rudal balistik ke pusat komando militer Amerika Serikat di kawasan Asia Barat dan pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. IRGC memastikan bahwa serangan tersebut berhasil menghancurkan kedua fasilitas militer Amerika Serikat. Mengutip Anadolu, IRGC juga melontarkan ancaman kepada Washington. Mereka menegaskan bahwa jika militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran, maka pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat lainnya di kawasan Timur Tengah akan menjadi sasaran berikutnya. Jika agresi tentara teroris Amerika Serikat kembali terjadi, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat lainnya di kawasan tidak akan luput dari serangan berat kami. Demikian pernyataan IRGC. Serangan 10 rudal balistik ini mengirimkan pesan darurat ke seluruh penjuru bumi bahwa Iran memiliki kemampuan dan keberanian absolut untuk melumat siapa saja yang nekat pasang badan membela kezaliman Zionis. Pangkalan udara asing di wilayah perbatasan kini berada dalam status siaga kiamat tertinggi, menyadari bahwa setiap kelancangan taktis mereka akan langsung dibayar kontan oleh hujan misil pemusnah massal Iran dalam sekejap mata. Nyawa Trump tak lagi aman. Intelijen Israel bocorkan rencana rahasia Iran. Israeli intelligence has reportedly alerted the United States to what it calls a fresh Iranian plot to assassinate President Trump. The U.S. government has long warned that Iran may try to kill President Trump in retaliation for the death of a top Iranian general in 2020, but the latest threat appears to be a new attempt to take the life of the president. Di saat rudal-rudal Iran mengguncang pangkalan Amerika Serikat,
hantaman psikologis terdahsyat yang menyasar langsung ke urat saraf keselamatan pribadi Donald Trump meledak secara resmi melalui bocornya draft telegram rahasia. Israel memberikan informasi intelijen kepada Amerika Serikat pekan ini tentang rencana baru dan spesifik Iran untuk membunuh Trump. Media-media Amerika Serikat melaporkan hal itu di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Iran yang menambah kekhawatiran akan kembalinya perang habis-habisan. Teheran selama bertahun-tahun telah bersumpah untuk membalas Trump karena memerintahkan pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds Corps Garda Revolusi Iran, pada Januari 2020. Trump pun telah mengakui dirinya menjadi sasaran ancaman dari Iran. Ia sebelumnya juga telah beberapa kali menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Salah satu insiden paling serius terjadi pada 2024. Trump saat itu ditembak saat menghadiri acara kampanye. Dalam peristiwa itu, peluru sempat mengenai bagian telinganya sebelum ia berhasil dievakuasi petugas keamanan. Perhatian juga tertuju pada keputusan Trump menggunakan pesawat Air Force One lama saat meninggalkan Turki usai menghadiri KTT NATO. Sementara itu, pesawat baru yang merupakan hadiah dari Qatar diterbangkan lebih dahulu ke Inggris sebelum akhirnya digunakan Trump untuk melanjutkan perjalanan ke Washington. Pergantian pesawat tersebut memunculkan spekulasi mengenai faktor keamanan, terutama di tengah meningkatnya ancaman terhadap Trump. Trump yang selama ini gemar meremehkan hukum internasional dan meluncurkan ancaman cyber sepihak ke arah Teheran, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya berada dalam daftar buronan target utama hukum kisos tertinggi. Tim pembunuh senyap dan unit intelijen cyber Asia Iran dilaporkan telah menyusun draft operasional yang sangat rapi untuk melacak setiap jengkal pergerakan fisik sang presiden. Skakmat militer Pentagon, Iran resmi susun 4 taktik perang terbaru. Kepanikan moral para jenderal Amerika Serikat di perairan Teluk kian membumbung tinggi ke batas kiamat taktis setelah rahasia strategi sains perang mutakhir milik militer Persia dipaparkan ke seantero jagat cyber. Militer Iran secara resmi telah menyusun dan mengaktifkan 4 taktik perang terbaru yang dirancang khusus untuk melawan, melumpuhkan, dan menundukkan hegemoni militer Amerika Serikat seutuhnya. Alih-alih hanya mengandalkan rudal, Teheran kini berfokus memanfaatkan letak geografisnya dengan mengganggu 2 jalur utama distribusi minyak dan perdagangan dunia, Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Tak hanya itu, strategi yang dilakukan Iran juga berfokus untuk meningkatkan jumlah biaya pengeluaran Amerika Serikat selama perang dengan cara melancarkan serangan asimetris guna menimbulkan korban besar di pihak militer Amerika Serikat. Keempat taktik ini dirancang untuk menciptakan kepungan fisik berlapis yang akan mengacaukan seluruh sistem komunikasi sensor radar milik Amerika Serikat, membuat kapal induk triliunan rupiah mereka lumpuh membeku di perairan Teluk dalam hitungan detik. Hal tersebut menjadi proklamasi sains bahwa Iran telah berada dalam level ketangguhan militer tertinggi yang tidak lagi takut menghadapi resiko perang berskala penuh. Formula 4 taktik perang terbaru ini bisa memotong urat nadi strategi konvensional Pentagon, memaksa Amerika Serikat mati kutu tersandra di dalam perangkap taktis buatan Teheran tanpa memiliki kapasitas militer untuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Reaksi keras Beijing, China turun tangan desak Amerika Serikat Iran. 关注中东局势的最新动向，重燃战火不符合任何一方的利益，军事手段解决不了根本问题。我们呼吁美伊双方落实好已经签署的谅解备忘录，通过对话谈判化解争端，避免诉诸武力。 Paku terakhir di peti mati seluruh opsi diplomasi ugal-ugalan Donald Trump akhirnya dikunci mati secara internasional oleh turun tangannya raksasa ekonomi dan militer nomor 1 Asia, China, yang secara kesatria berdiri membentengi keadilan bagi poros perlawanan timur. Pemerintah China turun tangan mendesak dengan sangat keras agar pihak Amerika Serikat dan Iran tetap berkomitmen penuh mematuhi dokumen nota kesepahaman atau MOU yang telah disepakati bersama. Kami menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menindaklanjuti nota kesepahaman mereka, menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi, dan menghindari penggunaan kekerasan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing. Intervensi berwibawa dari Beijing ini merupakan sebuah jaminan politik berskala raksasa
yang melumpuhkan syahwat perang sepihak milik Donald Trump. China mengirimkan pesan fisik yang sangat dingin kepada Gedung Putih bahwa mereka tidak akan membiarkan Amerika Serikat bertindak khianat merusak kestabilan draft perdamaian energi global demi memuaskan nafsu penjajahan Zionis. Jika Washington masih nekat melanggar MOU, maka Beijing bersiap meluncurkan sanksi ekonomi dan finansial tandingan yang siap membuat perekonomian domestik Amerika kolaps seketika. Trump dipaksa berlutut menerima takdir kekalahan sejarahnya seutuhnya. Di darat, 10 rudal balistiknya sukses mengguncang Yordania. Di dalam negerinya, nyawa Donald Trump terancam nyata masuk draft eksekusi. Di udara, 4 taktik perang baru Iran siap melumat aset Pentagon. Sementara di panggung luar negeri raksasa Cina resmi turun tangan membungkam keliarannya agar patuh pada draft kesepakatan internasional. Apakah terancamnya keselamatan Donald Trump serta ketegasan draft diplomasi Cina menjadi awal dari hancurnya kesombongan para penindas? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah.